Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat podcastmu dimanapun Anda berada, marilah pada kesempatan ini kita sama-sama menghaturkan puja sanjung tahmid tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 periode atau dalam 6 masa, kemudian menciptakan arsy sebagai bentuk keagungan daripadanya, yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia semenjak di alam kandungan sampai sekarang, yang memberikan nikmat yang tiada terkira kepada seluruh makhluk dan alam semesta. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya menjadi kewajiban kita senantiasa membacakan tasbih kita, tahmid kita, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau, sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur kita kepada beliau yang telah membawa risalah Allah, risalah penyempurna yang menyempurnakan risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya, yaitu ad-dinul Islam yang dibawa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita dengan cinta kita, dengan rasa syukur dan terima kasih kita kepada beliau, mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcastmu dimanapun Anda berada, salah satu bentuk perintah agung dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah itu dimulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk perintah yang satu ini Allah menaikkan langsung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha melalui peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan dalam surat Al-Isra, ya, ayat 1, yang insyaallah kita paham semua, yang mana perintah itu adalah perintah salat. Perintah yang begitu penting, yang begitu istimewa, sampai untuk memberikan perintah itu Rasul dipanggil langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan perjalanan. Maka dengan sebegitu mewah, ya, dengan sebegitu kerennya perintah ini, sehingga ada pertemuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk menurunkan perintah salat 5 waktu. Hadis rawahu Muslim mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bainar rujul wasyirk wal kufr tarkus shalah. Jadi batas antara laki-laki yang muslim dengan laki-laki yang kafir atau di luar muslim, yaitu tarkus sholah, ketika dia meninggalkan sholat. Di hadis yang berikutnya yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, al-ahda bainana wa bainahumus sholah faman tarkaha faqad kafar. Al-ahda, perjanjian, bainana wa bainahumus sholah, antara kami dan mereka orang-orang kafir, yaitu sholat. Faman tarkaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafarah, maka tentu sudah benar-benar dinyatakan kafir.
Nah, ulama berbeda pendapat, kafirnya meninggalkan sholat itu tidak sampai kepada kafir yang keluar dari agama. Tidak sampai pada kafir yang keluar dari agama. Tapi ulama yang alirannya cukup keras, yaitu dikatakan sampai ya memang betul-betul kafir keluar dari sholat karena tidak menjalankan sholat. Kenapa demikian? Karena sholat itu suatu bentuk pernyataan atau perbuatan kesadaran yang mengakui, atau sebuah bukti perbuatan kesadaran dengan penuh kesadaran yang mengakui Allah itu Tuhan dan kita sebagai hamba. Maka secara hakikat orang meninggalkan sholat itu akhirnya menjadi kafir. Kenapa? Karena sholat itu menjadi sebuah bukti, sebuah perwujudan, sebuah implementasi dari sebuah janji yang dikatakan, dari sebuah sumpah yang dinyatakan, dari sebuah pernyataan yang dinyatakan bahwasanya kita muslim, bahwasanya kita bertuhan Allah dan memiliki Rasul Muhammad SAW. Itu implementasinya, itu buktinya. Dan apabila kita menyatakan kita bertuhan Allah, kemudian menyatakan Rasul Muhammad adalah Rasul Allah, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, maka tentu pernyataan itu menjadi pernyataan yang dipertanyakan buktinya, pernyataan yang dipertanyakan kejujurannya, pernyataan yang dipertanyakan apakah itu pernyataan yang munafik atau tidak. Surat Thaha ayat 14 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Dalam surat ini Allah memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau dalam video-video debat yang kita tahu ditanya oleh umat Islam, mana Allah yang menyatakan atau memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan? Jawabnya adalah Thaha 14. Jelas sekali mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak pernah ada Tuhan selain aku dan tidak akan pernah ada. Tidak pernah ada Tuhan dan tidak akan pernah ada Tuhan selain aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lagi selain aku dan tidak akan pernah ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah, menyembahlah ya kepadaku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cara yang diproklamasikan, disematkan melalui proklamasi Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang ada perintah yang disejajarkan dengan proklamasi Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah disejajarkan dengan proklamasi atau pernyataan terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah bahwasanya Allah Tuhan. Disejajarkan cara beribadahnya, yaitu dengan apa? Dengan aqimis shalah, menegakkan salat. Maka tentu salat menjadi ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang, coba lihat teliti Al-Qur'an. Adakah perintah yang sejajar dengan proklamasi atau pernyataan-pernyataan Tuhan yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan? Tidak ada. Mungkin ini satu-satunya perintah yang sejajar ketika Allah berproklamasi. Diingat-ingat, innani, ini proklamasi atau deklarasi Allah sebagai Tuhan. Dalam firman-Nya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dalam kisah Musa ini, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak akan pernah ada Tuhan selain aku dan tidak akan pernah ada. Fa'budni, maka kalau kamu mengakui aku Tuhan, maka beribadahlah. Dengan cara apa? Aqimis salata lidzikri, dengan cara mendirikan salat untuk mengingat-ingat bahwasannya ada Tuhan, yaitu Allah yang wajib disembah. Lidzikri, sebagai ingat-ingat kang diiling-iling. Maka ada banyak manusia yang mengetahui kalau Allah itu Tuhan,
cuman tidak sampai pada implementasi kesadaran. Analoginya seperti ini, kita berjalan di lampu merah, ada lampu merah, kuning, hijau. Kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati, atau persiapan untuk berhenti atau persiapan untuk berangkat. Kalau hijau silahkan jalan. Tetapi ada orang itu sudah tahu, saya kira seluruh manusia atau umat di Indonesia atau umat dimanapun, kalau lampu merah mesti berhenti itu semua tahu aturannya. Tetapi juga banyak juga yang ketika lampu merah dia terobos begitu saja. Apakah dia tidak tahu? Tahu kalau itu lampu merah, tetapi diterobos. Kenapa? Tidak adanya kesadaran bahwasannya kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan. Umat juga tahu, makhluk juga tahu, manusia juga tahu kalau Allah itu Tuhan. Lantas kenapa tidak sholat? Karena belum ada kesadaran yang menginternal dalam dirinya sehingga dia mau mewujudkan dalam perbuatan, yaitu menyembah Allah melalui sholatnya. Maka sholat itu menjadi penting, sholat itu menjadi hebat, sholat itu menjadi sesuatu yang istimewa. Kapan istimewanya? Sekarang saja. Sekarang saja. Itu sudah sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Jarang kita temukan orang yang sholatnya bagus gitu. Itu jadi sesuatu yang, kalau di persentase sudah silakan survei, banyak orang yang tidak merasakan sholat dengan baik. Maka sholat itu menjadi istimewa. Sama seperti kalau kita barang kebutuhan yang paling mahal adalah kebutuhan yang paling langka, yang paling susah untuk didapatkan. Maka dia menjadi sesuatu yang istimewa dan harganya mahal. Sholat juga sama. Sholat sekarang menjadi langka, maka karena kita berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang langka, yaitu sholat itu, sehingga kita menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi yang lainnya berkata, Rasul Muhammad SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, ya, yaumil qiyamah, di hari kiamat, as-shalah, salatnya. Fa in salahat salaha sairu amali kulli. Jadi apabila salatnya bagus, maka seluruh perbuatannya dinyatakan bagus. Wa in hasadat hasada sairu amali. Dan apabila rusak salatnya, maka amalnya dikatakan rusak. Amalnya dikatakan rusak. Maka salat menjadi tolak ukur, yaitu salat yang bagus. Maka salat dalam Al-Qur'an itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi seorang yang melaksanakan salat dengan baik, dengan penuh kesadaran, dalam hatinya terinternal bahwasanya dirinya hamba yang wajib menyembah Allah dengan penuh kesadaran, dan kemudian dia wajib mengingat Allah kalau dirinya hamba dan Allah Tuhan, maka dia tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, maka insya Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirinya akan tercegah dari perbuatan fahisyah dan munkar. Kemudian dalam sholat itu ada suatu keistimewaan yang tidak diberikan Allah kepada umat-umat yang lainnya selain umat Muhammad, yaitu sujud. Karena umat-umat terdahulu juga sholat, tetapi tanpa sujud masih. Umat Nabi Adam juga sholat, umat Nabi Ibrahim juga sholat, tapi sholatnya belum ada sujudnya. Sholat mereka berbeda dengan sholat kita. Maka sujudnya 2 rakaat, sujudnya umatnya Nabi Muhammad itu lebih utama daripada bumi seisinya ini. 2 rakaat saja sujudnya. Maka jarak terdekat, ya, menurut hadis, jarak terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya, yaitu ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sujud itu menjadi hebat karena kelak, ya, dari bekas sujud kita itu menyebabkan tabayyadu wujuh. Muka kita di hari kiamat tabayyadu, putih berseri, ya, putih berseri, menjadi putih berseri. Sehingga tanda-tanda orang yang sujud kerak di hadapan adalah wajahnya putih berseri, bersinar, tanda bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan apabila orang kelak di hari kiamat mau menukarnya dengan 7 kali isi bumi dan langit ini, pasti akan ditukar demi mendapatkan tabayyadu wujuh, demi mendapatkan sebuah wajah yang bersinar. Kenapa? Karena di sana ada golongan yang taswaddu wujuh, yang mana wajahnya dikelilingi dengan zulumat, dengan kegelapan.
Maka orang yang pernah sujud itu menjadi sesuatu yang kebanggaan, yang sudah pokoknya hebat sekali. Nah, maka mari kita sama-sama menjaga sholat kita. Oke lah, kalau masih belum bisa berjamaah, yang penting jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu itu. Jangan sampai tinggalkan, laksanakan walaupun munfarid, walaupun sendiri-sendiri, laksanakan. Jangan sampai ditinggalkan. Cuman yang lebih afdal tentu berjamaah, yang lebih afdal. Tetapi kalau jika masih belum mampu, enggak masalah, silahkan dikerjakan, yang penting jangan pernah ditinggalkan. Karena itu sebuah bentuk perwujudan, sebuah bentuk bukti bahwasanya kita pernah mengakui Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Sebagai penutup, mari kita sama-sama senantiasa sering membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, yaitu doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang artinya Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, ja'alni, jadikan aku muqimas salah, hamba-hambamu yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan berlangsung kepada dzurriyyahku, anak cucuku, tetap mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Tuhan, kabulkan doa, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengabul doa. Mari kita hafalkan doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Karena itu menjadi harta kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta paling berharga. Karena itu adalah bukti syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti syahadat kita adalah salat. Sama ketika orang berjanji manis-manis tapi tidak ada buktinya, tetap janji itu dikatakan tidak ada. Nah, kita juga bersyahadat dengan penuh kesungguhan, dengan qasam, berjanji kepada Allah, tentu harus bukti. Apa buktinya? Salat adalah bukti daripada persaksian kita menyatakan Allah Tuhan dan kita hamba. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, meridhai kita dan merahmati kita semua, sehingga kelak kita kembali dalam keadaan terampuni dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu lana li wa lakum fil Qur'an azim. Aqul hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.